Hari ini, gue mau ngajak kalian ngobrol soal sesuatu yang sering banget kita pakai, tapi jarang kita perhatiin. Yap, ini soal internet kencang yang bikin hidup kita makin gampang. Pernah nggak sih kalian lagi streaming atau main game, tiba-tiba internet ngadat? Bikin kesel kan? Apalagi pas lagi seru-serunya tiba-tiba buffering atau lag. Rasanya pengen banting remote. Nah, di balik internet kencang yang kita nikmati, ada satu pahlawan tersembunyi, kabel fiber optik. Kabel ini sering banget nggak kelihatan, tapi perannya luar biasa penting. Kabel ini bukan sembarang kabel, dia bawa data secepat cahaya kayak kurir teleportasi. Bayangin, data yang kita kirim dan terima bisa melesat dari satu kota ke kota lain dalam hitungan detik. Setiap kali video call lancar atau download film super cepat, itu semua berkat kabel kecil yang sering kita abaikan. Tanpa kabel ini, internet kita bakal lemot banget, bahkan buat buka email aja bisa lama. Fiber optik ini benar-benar mengubah cara kita hidup dan bekerja. Mulai dari kerja remote, belajar online, sampai nonton film favorit bareng keluarga, semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Mungkin kita jarang mikirin kabel, tapi tahu sedikit soal teknologi di balik internet itu keren loh. Siapa sangka, benda kecil ini bisa menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Yuk, kita bongkar bareng-bareng isi kabel ajaib ini, dari dalam sampai luar, dengan cara yang simple dan seru. Kita bakal lihat gimana kabel ini bekerja, dan kenapa dia bisa secepat itu. Setelah ini, kalian bakal lihat kabel fiber optik sebagai mahakarya teknologi, bukan cuma seutas kabel. Siap? Ayo mulai petualangannya, dan temukan rahasia di balik internet super cepat kita. Oke, mari kita mulai dari dasarnya. Kabel fiber optik itu kabel super tipis dari kaca atau plastik, setipis rambut manusia. Beda dari kabel tembaga, fiber optik mengirim data pakai cahaya, bukan listrik. Hasilnya, data melesat secepat kilat, ibarat naik kereta peluru, bukan angkot ngetem. Satu helai serat optik bisa bawa data jauh lebih banyak daripada kabel tembaga. Fiber optik juga tahan gangguan elektromagnetik, jadi sinyalnya lebih stabil dan aman. Data kita lebih susah disadap, dan internet tetap ngebut walau cuaca buruk. Intinya, fiber optik bikin internet makin cepat, stabil, dan membuka banyak kemungkinan baru. Makanya, sekarang hampir semua provider internet pakai fiber optik. Ini tulang punggung dunia digital kita hari ini. Sekarang, kita intip bagian paling penting dari kabel fiber optik, yaitu core dan cladding. Dua komponen ini adalah kunci utama yang membuat cahaya bisa melaju dengan kecepatan tinggi, membawa data ke seluruh dunia. Core itu sendiri adalah serat kaca super tipis, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Disinilah cahaya pembawa data melesat dengan kecepatan luar biasa, membawa informasi digital yang kita gunakan setiap hari. Ukurannya benar-benar mini, jauh lebih kecil dari rambut manusia, tapi kemampuannya luar biasa. Bayangkan, benda sekecil ini bisa mengantarkan data dalam jumlah besar hanya dalam hitungan detik. Core ini dikelilingi oleh cladding, yaitu lapisan kaca khusus yang berfungsi memantulkan cahaya agar tidak bocor keluar. Cladding menjaga cahaya tetap berada di dalam core, sehingga sinyal tetap kuat dan tidak menyebar keluar. Proses ini disebut total internal reflection, di mana cahaya dipantulkan terus-menerus di dalam core sampai mencapai tujuan akhirnya. Tanpa cladding, cahaya bisa keluar jalur dan data pun hilang di tengah jalan. Bayangkan aja core itu seperti seluncuran air, dan cladding adalah dinding-dindingnya. Cahaya meluncur di dalam core, dipantulkan oleh cladding, sehingga tidak pernah keluar jalur. Kombinasi core dan cladding inilah yang memungkinkan data menempuh jarak sangat jauh, bahkan lintas benua, tanpa kehilangan kekuatan sinyal. Teknologi ini membuat komunikasi global jadi mungkin. Kualitas kaca di kedua bagian ini harus benar-benar super murni. Sedikit saja kotoran atau cacat, sinyal bisa melemah atau bahkan gagal sampai tujuan. Karena itu, proses pembuatannya sangat teliti dan canggih. Core dan cladding adalah duet dinamis yang bekerja sama dengan sempurna, memastikan internet super cepat bisa sampai ke layar kita tanpa hambatan. Jadi, setiap kali menikmati internet yang lancar dan cepat, ingatlah, ada core dan cladding yang bekerja keras di balik layar. Memastikan semua data sampai dengan selamat ke tujuanmu. Setelah core dan cladding, ada lapisan pelindung coating dan buffer. Coating itu plastik tipis yang melindungi serat kaca dari goresan dan benturan, ibarat casing HP. Fungsinya vital, jaga serat optik tetap aman selama instalasi dan pemakaian. Di atas coating, ada buffer,
Lapisan plastik lebih tebal buat perlindungan ekstra. Buffer bikin kabel lebih kuat dan gampang ditangani teknisi. Ada dua tipe, tight buffer, melekat erat, dan loose tube, longgar, kadang diisi gel anti-air. Intinya, coating dan buffer jadi pertahanan pertama dari bahaya luar. Tanpa mereka, core dan cladding gampang rusak. Semua lapisan ini bikin kabel fiber optik tetap awet dan andal. Perlindungan berlapis, internet tetap lancar. Kabel fiber optik juga butuh otot, namanya strength member. Ini bagian yang menahan tarikan dan tekanan saat kabel dipasang. Biasanya terbuat dari serat aramid alias Kevlar, bahan rompi anti peluru. Kadang juga pakai fiberglass atau baja, tergantung kebutuhan. Strength member jadi tulang punggung, biar kabel nggak gampang putus. Core dan cladding tetap aman, walau kabel ditarik puluhan meter. Tanpa strength member, kabel fiber optik bakal gampang rusak. Otot tersembunyi ini bikin jaringan internet tetap kuat dan tahan lama. Lapisan paling luar namanya outer jacket, baju pelindung kabel fiber optik. Ini yang kita lihat langsung, warnanya bisa oranye, kuning, biru, atau hitam. Fungsinya melindungi semua bagian dalam dari panas, air, dan gigitan tikus. Bahan plastiknya super kuat, biasanya PVC atau PI, tahan cuaca ekstrem. Outer jacket juga punya kode penting buat teknisi, biar nggak salah pasang. Bukan cuma pembungkus, tapi juga identitas kabel. Dengan outer jacket, semua komponen di dalamnya tetap aman. Benteng terakhir yang jaga internet tetap lancar sampai ke rumah kita. Terakhir, ada dua jenis utama kabel fiber optik, single mode dan multi mode. Keduanya punya peran penting dalam dunia komunikasi modern, dan masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Single mode punya core super kecil, hanya sekitar 8-10 mikron, sehingga cuma bisa dilewati satu jalur cahaya. Teknologi ini sangat cocok buat transmisi jarak jauh, seperti backbone internet antar kota, atau bahkan antar negara. Karena minim gangguan dan sinyalnya tetap stabil, meski menempuh ribuan kilometer. Sementara itu, multi-mode core-nya lebih besar, sekitar 56,2,5 mikron, sehingga bisa dilewati banyak cahaya sekaligus. Multimode ideal untuk jarak pendek, misalnya di dalam gedung, kampus, atau data center, karena lebih ekonomis dan mudah dipasang. Warna jaketnya juga beda, kuning untuk single mode, oranye atau aqua untuk multimode. Warna ini memudahkan teknisi membedakan jenis kabel saat instalasi dan perawatan. Dari core sampai outer jacket, tiap bagian punya peran penting dalam menjaga performa dan keamanan transmisi data. Core dan cladding bertugas membawa cahaya, coating dan buffer melindungi serat dari rusakan, strength member jadi otot yang menahan tarikan, dan outer jacket jadi tameng dari lingkungan luar. Tanpa salah satu bagian ini, transmisi data bisa gagal total, internet super cepat nggak akan pernah tercapai. Fiber optik itu sistem presisi tinggi, bukan sekadar kabel biasa. Setiap detailnya dirancang agar data bisa melaju secepat cahaya tanpa hambatan. Sekarang, tiap klik, video call dan streaming yang lancar, kita tahu siapa pahlawannya di balik layar, jaringan fiber optik yang bekerja tanpa lelah. Jadi, hargai teknologi di balik setiap detik online kita. Karena tanpa fiber optik, dunia digital tak akan secepat dan semudah segeng.